memuja sosok makhluk gaib berupa katak dan dihantui oleh teror-teror yang menakutkan. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Dino kelahiran tanggal 23. Dino selalu melakukan sebuah ritual. Tidur di keranda mayat selama 13 hari. Kerap mengalami kerasukan pocong yang disinyalir sosok tersebut meminta tumbal nyawa. Karma buruk apa yang akan terjadi pada Dino? Ada Mas Dino di hadapan kami, lahir tanggal 23 Desember. Apa kabar Mas Dino? Sangat baik. Sangat baik. Silakan Roy, apa yang kamu lihat? Baik, Dino terlahir tanggal 23 bulan 12 dan saya melihat angka 13 di sini Dino. Dan saya merasakan ada ritual-ritual aneh yang kamu lakukan. Tampaknya ekstrim di sini. Jujur, orang tua nggak tahu sama sekali dengan ritual ini. Wow. Saya melakukan seperti ini karena dendam. Dendam? Juga karena saya selalu disepelein dari kecil. Ngapain Udin? Mobil bagus nih, Jal. Baru ya, Jal? Mobil lama, kamu aja baru lihat. Mobil kamu mana? Katanya kemana-mana berhasil. Masih tetap aja jalan kaki. Marah-marah gak jelas kamu. Kamu tuh sampai kapanpun akan tetap miskin. Kamu tuh hanya anak tukang gali kubur. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Baru orang kaya sedikit aja udah sombong. Lihat aja, saya akan bakal lebih kaya daripada kamu. Bapak, apa? Kamu itu bisa ngaca nggak sih? Kita ini orang miskin. Jadi memang sudah ditakdirkan kalau kita ini siap-siap untuk dihina orang. Nggak ada harus jadi manusia seperti itu, Pak. Tadi Bapak lihat sendiri. Kamu yang serang duluan teman kamu yang pakai mobil itu. Dasar, kamu ini selalu bikin masalah. Pak, saya nggak terima, Pak. Saya dihina, Bapak dihina, keluarga kita dihina, saya nggak terima. Saya nggak mau kayak gitu, Pak. Apa? Apa? Mau pukul bapakmu? Pukul kalau berani. Ayo. Dasar pengecut. Ingat, jangan pernah berurusan sama orang kaya. Selamanya kamu gak akan pernah menang. Lihat aja, Pak. Aku aja jadi orang kaya. Aku jadi orang kaya. Hei. Sadar kamu. Seharusnya kamu sadar diri. Siapa kita ini sebenarnya? Kita ini orang susah, orang miskin. Tapi untuk ritual ini, saya nggak belajar sama guru. Saya ke gua pun, kayak saya ke gua itu tuntunan, ada tuntunannya, ada gurunya. Gurunya udah almarhum. Mbah, gimana Mbah? Apa saya bisa menjadi orang sukses? Pokoknya Mbah, apapun yang Mbah minta, akan saya lakukan Mbah. Asalkan dalam waktu cepat saya menjadi orang sukses Mbah. Soalnya saya udah capek Mbah. Saya selalu dihina oleh orang-orang kampung saya. Tolong saya Mbah. Apa yang harus saya lakukan? Menurut ritual Mbah yang lakukan, malam ini juga kamu harus pergi ke kuburan untuk bersemedi di sana. Malam ini Mbah? Iya, malam ini juga. Berikan aku tumbal. Aku nggak akan memberikan kamu tumbal. Kamu tidak akan bisa menolakku. Kamu tidak bisa menolakku. Kamu akan menyesal.
Aku nggak boleh takut. Kalau aku takut, aku nggak akan berhasil. Mbak, tolong, Mbak. Mbak. Mbak, sebenarnya apa yang Mbak lakukan, Mbak? Tadi di kuburan itu, Mbak. Saya ditakut-takuti oleh makhluk itu. Saya ini pengen sukses, Mbak. Saya ini pengen kaya, Mbak. Mbak, tolong saya, Mbak. Pokoknya, Mbak, saya nggak mau lihat penampakan seperti itu lagi, Mbak. Tolong saya, Mbak. Saya takut, Mbak. Mbak, Mbak, tolong, Mbak. Mbak. Jangan coba-coba mengambil nyawaku. Mbak. Mbak. Saya ritual itu tidur di keranda. Kebetulan rumah saya itu sebelah kuburan sama tempat penyimpanan keranda. Sempet saya nyuri tulang manusia itu yang mungkin 60 tahun udah di kubur. Kamu curi tulang di kuburan, lalu kamu makan tulang tersebut. Enggak, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau ketemu sama makhluk-makhluk itu lagi, Mbak. Saya takut, Mbak. Tidak ada yang gagal saat melakukan ritual ini. Coba saja dulu. Enggak, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Mbak. Saya akan melakukan apa yang Mbak minta. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau jika kamu mau melaksanakan apa yang saya bilang. Saya akan melakukannya sekarang juga. Permisi, Mbak. Kali ini aku mesti berhasil. Tapi di mana ya kuburan tua itu? Nggak mungkin kuburan yang ada di sini aku cek satu persatu. Lepasin, siapa kamu? Kamu ingin kaya, Mungkin ini petunjuk yang harus aku lakukan. kamu harus tidur di keranda 13 hari. Aku harus tidur di keranda. Apalagi? Kamu harus ambil tulang-tulangmu di kuburan yang berlubang itu. Spiritual itu hal yang biasa ya. Kalau supranatural udah yang benar-benar menjiwai dalam dunia gaib seperti itu. Dan saya melihat di sini angka 13 bisa jadi menjadi kunci bahwa ritual-ritualnya dilakukan selama mungkin 13 hari atau berjumlah 13. Pokoknya, kali ini harus berhasil. Nah ditungguin tuh, jenazahnya mau dikuburin sekarang. Iya sabar, itu kan kerendanya. Nggak tahu siapa tuh yang tidur. Jangan main-main, nggak malam ih. Nggak ada aku main-mainin. Kerandanya kemana nggak ya? Tadi kan di situ. Jangan-jangan ada hantu.
Boy. Jadi mungkin kan gini, kita belajar ilmu seperti itu, kita ada perjanjian lah, Ya, pasti. Perjanjian gaib. perjanjian gaib. Nah mungkin ini karmaku lah di 1,5 tahun ini, mungkin. Sudah 13 hari. Aku sudah melakukan tidur di atas keranda selama 13 hari. Lalu apa? Kamu harus melakukan perjanjian dengan aku. Aku akan melakukan apapun itu. Asalkan semua yang aku inginkan akan berhasil. Kamu harus meneteskan darah ke tulang yang kamu ambil di makam itu. Sekarang kamu melayani aku, dan aku akan membuat kamu kaya raya. Baik, akan kuikuti semua perintah. Mau ada acara. Hai, apa nih? Hah? Lepasin nggak? Jangan ikut campur loh. Mau jadi pahlawan dia. Maju! Bapak nggak apa-apa kan? Bapak baik-baik aja. Saya baik-baik saja. Mungkin keluarga kamu, saya jadi apa nggak tahu. Kayaknya dia orang kaya. Ini buat kamu. Jangan Pak. Kenapa? Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Kalau memang Bapak bisa ngasih kerjaan buat saya mau bekerja Pak. Karena saya butuh pekerjaan. Boleh. Kebetulan kantor saya lagi butuh karyawan. Staf marketing. Kamu minat? Silakan datang. Iya Pak, mau. Ini kartu nama saya. Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ibu sama bapak, ngapain sih undang-undang ibu pengajian sampai ke sini? Dino, ibu tuh ngundang ibu-ibu pengajian karena kamu tuh udah hilang 13 hari. Gimana sih nih anak? Biar bisa doain kamu, Dino. Pak, gimana tuh, Pak? Sekarang Dino udah sampai ke sini, udah nggak hilang. Dino nggak suka ada mereka ada pengajian di sini. Maksud kamu apa mengusir mereka? Saya nggak suka mereka ada di sini. Sekarang mereka suruh pulang. Dino, ibu memanggil mereka untuk ngajiin kamu. Dino nggak butuh. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Mereka itu mendoakan kamu secara tulus dan ikhlas. Iya, nak. Kamu kenapa begini, Dino? Kamu keterlaluan. Pokoknya Dino nggak suka. Titik. Astagfirullah, Dino. Pulang, Dino. Sebelum saya nikah, saya itu punya pacar. Adiknya istriku. Jadi saya pacaran sama adiknya, nikahnya sama kakaknya. Nah, saya ditipu lah sama adiknya. Ditipu, dia punya laki-laki lain lah. Ternyata. Nggak tahu kenapa saya ngucap hati-hati 4 hari lagi. Alhasil 4 hari di hari keempat tragis tabrakan. Dino? Kenapa? Kamu kaget? Lihat penampilan aku sekarang. Anak tukang gali kubur sok belagu. Kamu jadi sopir siapa sekarang? Jaga mulut. Sekarang kehidupan saya sudah berubah. Bukan miskin seperti yang kamu maksud. Emang kerjaan lu apa? Saya sudah menjadi bos di perusahaan mobil ternama. Aku nggak percaya kamu bisa jadi manajer dalam waktu yang singkat. Ya sudah. Saya juga nggak penting bicara lama-lama sama kamu. Kamu pasti pakai pesugihan, kan? Ah! Rati, Dino, kamu kok ada di sini? kenapa? Kamu kaget ya? Siapa dia? Aku pacarnya, kenapa? Udah, Dino, kamu apa-apaan sih? Apa? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu pilih aku, pilih dia. Asal kamu tahu aja ya, aku tetap tidak cinta sama kamu.
sumpahi mereka, maka akan aku balaskan dendammu. Ingat ya, dalam waktu 4 hari, kalian akan sial. Hati-hati itu maksudnya adalah sumpah ya. Ya. Tapi bukan berarti kamu ngirim-ngirim sesuatu. Enggak, saya Itu hanya sumpah saja. Ternyata ini benar-benar kenyataan. Kamu yang telah menumbalkan mereka berdua. Kenapa aku? Kamu telah mengucapkan sumpah kepada Rati 4 hari yang lalu. Dan itu jadi kenyataan. Kamu akan mendapatkan uang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi aku hanya... Aku anggap itu sebagai perintah agar aku mengambil nyawa Rati sebagai tumbal. Vina, kamu ngapain di sini? Adikku meninggal karena kecelakaan. Kamu sendiri, kamu ngapain di sini? Aku kesini karena aku kenal sama adik kamu. Makanya aku kesini, aku pengen tahu keberadaannya dia sekarang. Dan emang aku dengar kalau dia itu meninggal karena kecelakaan. Tapi aku nggak pernah tahu kalau Rati itu ternyata adik kamu. Aku emang gak pernah cerita kalau aku itu punya adik. Oh iya, Vin. Kamu kemana aja selama ini? Aku selama ini ngerantau, Din. Makanya kita gak pernah ketemu. Tapi sekali ketemu, kita lagi berduka kayak gini. Aku emang pernah dengar sih, sewaktu kita lulus sekolah dulu, kamu langsung keluar kota. Itu yang aku tahu. Aku dikecewakan oleh adiknya. Tapi kenapa aku jadi simpatik pada Vina, kakaknya? Ini rumah Dino yang baru sekarang. Jadi mulai sekarang, Bapak dan Ibu boleh tinggal di rumah ini untuk selama-lamanya. Ya, Nak. Terima kasih. Alhamdulillah, Nak, kamu sudah sukses. Apalah bapakmu ini yang hanya seorang penggali kubur. Kamu sudah mengangkat derajat bapakmu ini, mengangkat derajat orang tuamu. Iya dong. Dino juga bangga dengan diri Dino sekarang. Hanya anak seorang penggali kubur, dan sekarang Dino bisa menaikkan derajat orang tua Dino. Oh iya, satu yang Dino minta. Jangan pernah ada masuk kamar yang itu. Itu kamar ruangan Dino. Dino nggak ingin suatu pekerjaan Dino itu menjadi terganggu. Iya, Nak. Bapak paham, Bapak sama Ibu nggak akan ngerecokin ruang kerja kamu. Vin, bentar Vin. Kamu tahu aku kerja di sini? Kenapa sih? Emang nggak boleh? Kita itu udah putus. Aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Vin. Apa sih? Aku udah becolain. Dia lebih baik daripada kamu. Akbar, lepasin Akbar. Sakit. Sakit Akbar. Hei, Kamu jangan kasar sama perempuan ya. Kamu itu siapa? Saya Dino, pemilik kantor ini. Kenapa? Oh, jadi kamu yang rebut Vina dari aku? Iya. Iya. Kamu berani-beranian ya ngelawan saya ya? Sekarang kamu pergi nggak dari sini? Pergi nggak? Dino, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Aku gak apa-apa. Maaf ya. Sebenarnya ada apa sih? Dia marah-marah begitu karena aku bilang aku pacar kamu. Serius? Kamu bilang sama dia kalau aku pacar kamu? Iya, aku gak mau balikan sama dia. Serius? Yaudah, yuk. Pasti.
Jangan jadikan ibu aku sebagai tumbal. Aku mohon. Lepaskan ibu aku. Ibu, saya udah pernah bilang sama ibu, jangan pernah masuk kamar Dino. Kenapa ibu masuk? Ibu nggak sadar. Tiba-tiba ibu udah masuk dalam ruangan ini, nak. Sepertinya ada yang menyuruh ibu masuk. Sekarang ibu keluar. Cepat. Cepat. Keluar. Dino, apa yang kamu lakukan? Keluar. Dina, Bapak. kenapa duit yang kamu buang? Bapak ngapain sih, hah? Masih ngelakuin hal kerja kayak gembel kayak gini? Tapi kan duitnya halal, Dino. Wah, senang sekali jumpa Pak Dino di sini. Iya, saya juga senang ketemu Bapak di sini. Ada masalah apa dengan Bapak ini? Enggak ada masalah apa-apa, Pak. Dino ini anak saya, Pak. Sembarangan aja. Anak dari mana? Pak, gini Pak. Sebaiknya kita ngobrolin soal kerjaan, jangan di sini Pak. Oke. Kalau gitu kita ketemu di sana. Oke, ya. makasih. Ayo. Dino. 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 Dino sekarang jadi anak yang sombong. Apa nanti Dino nggak marah kita pergi tak pamit dulu? Nggak usah. Kita bebas melakukan apa saja. Kita kan orang tuanya. Dia tidak pernah memaksa-maksa dan melarang kita tetap tinggal di sini kalau kita nggak suka. Tapi yakin. Ya udah. Ya udah. Aku harus surat dulu, Pak. Cepetan. Ya udah. Maaf nak, kami pulang ke rumah. Tinggal di rumah mewahmu, seperti tinggal dalam sangkar emas. Begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar Vina. Loh nak, kok datang melamar sendiri? Kemana kedua orang tua kamu? Iya, Nadino. Kenapa mereka nggak mendampingi kamu? Begini Bu, Pak, orang tua saya itu sudah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Maaf ya Dino, kita semua benar-benar nggak tahu kalau orang tua kamu udah meninggal. Cepat atau lambat, pastikan saya akan bicara kepada Bapak, kepada Ibu, kepada Vina. Maafkan aku Vina, aku terpaksa berbohong karena aku sakit hati dengan orang tuaku sendiri yang telah meninggalkanku. Ya sudah, Bapak dan Ibu merestui hubungan kalian. Jalan hari ini nggak boleh berjalan lancar. Ngapain kamu sini? Kenapa, Bu? Anak kita kenapa, Bu? Nak, kenapa nak? Beruntung aku memiliki pelindung. Saya bilang 7 hari, 7 hari. Saya bilang 3 hari, 3 hari. Saya sumpah pun juga nggak cuma ngucap lah. Maksudnya? Maksudnya saya bersumpah itu nggak cuma di mulut gitu loh. Ya ampun, jadi di sini Mas tempat kamu main di masa kecil. Lagian kamu ngapain sih kesini-sini segala? Ya kan aku mau lihat Mas. Sekarang udah sukses banget nih. Iya nih, bawa mobil mewah dan punya istri cantik lagi. Anaknya juga lucu tuh. Kamu gak lama gak pulang. Emang gak kasihan sama ibu kamu? Ibu? Maksudnya apa Mas? Gini,
Mereka kalau ngomong emang suka ngaco, jadi nggak usah didengerin. Yaudah yuk. Mas, tapi aku masih mau keliling-keliling. Iya, nanti kita kesini lagi ya. Dino! Dino! Ini Bapak Dino sama Ibu. Dino! Masya Allah Dino, kamu datang kok nggak ngasih kabar Bapak sama Ibu? Dino, akhirnya kamu kesini juga. Mas, mereka ini siapa? Jadi mereka ini penggali kubur di sini dan mereka ini tadinya tetanggaku. Yaudah yuk, aku ada janji soal kerjaan. Dino! 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 Dino, ini ibu kamu, Dino! Ya Allah! Dino! 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 Mas, mereka itu siapa sih? Mereka itu pernah ditinggalin anak kesayangannya. Dan akhirnya semua orang dianggapnya anak. Ya, mereka begitu, seperti orang stres. Pokoknya Mbak, dendamku harus terbalaskan sampai mereka bercerai Mbak. Ya Allah, Andi! Andi, kamu kenapa, nak? Andi, bangun, nak! Andi, kamu kenapa? Mas! Mas! Andi, bangun, sayang! Ini pasti ada hubungannya sama zombie. Pak, saya mohon Pak. Investasi itu jangan ditarik Pak. Karena... Halo? Kenapa ya sekarang hidup aku seperti ini? Itu semua terjadi karena kamu melupakan ritual yang biasa kamu lakukan. Tino kemana sih? Gambar orang dengan otak isinya berantakan dan pisau, ini artinya adalah kondisi ini jiwa kamu sama kondisi badan kamu, your mind, body and spirit levelnya tuh tidak menyatu gitu. Itu dia. Keranda yang aku cari. Ngapain coba udah masuk ke keranda? Oh, jadi selama ini dilakuin sama si Dino seperti ini. Lihat aja, gue bakal laporin ke warga. Lo salah orang kalau berurusan sama gue. Zombie, semua perintahmu sudah aku ikuti. Sekarang satu yang aku minta. Kembalikan kehidupanku. Lakukan saja dulu. Nanti kau pasti tahu apa yang akan terjadi. Pak. Kenapa, Kang? Sebentar, Pak. Barusan, Pak. Saya ngeliat Dino ada di kuburan, Pak. Sepertinya nih, Pak, ya. Dia sedang melakukan pesugihan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ngapain ya dia? Akbar, barusan saya dengar kamu ngomong tentang Dino. Kamu jangan ngabarin berita-berita nggak benar loh. Tadi saya ngeliat Dino ada di kuburan dan sedang ada di dalam keranda, Pak. Bu. Keranda, Pak. Gini aja, kalau misal Bapak sama Ibu nggak percaya, sekarang ikut saya, mari saya antarkan Pak Dino. Yaudah, kita cek aja, Bu. Ayo, Bu, Pak. Buruan. Dino, bangun, Dino. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, kenapa bisa ada di sini? Dino, yang ada saya yang nanya, kamu ngapain di sini? Kamu jangan banyak alasan lagi. Ceraikan Pina sekarang juga. Karena kami tidak mau Pina jadi tumbal persugihan kamu. Bu, Pak, saya sendiri juga nggak tahu dengan ini semua apa yang terjadi. Nggak tahu ya. Jelas kamu salah. Kamu ngapain di sini? Bu, salah Bu. Apa yang kamu lakukan sama mertua kamu? Saya juga nggak tahu, Pak. Sekarang juga kamu keluar dari kebun ini. Ibu, kamu ngelakuin ritual ini, pasti kamu melakukan pesugihan kan? Lihat aja, Dino. Aku bakal sebarin semua orang. Jangan pakai ibu lagi deh. Minggir kamu, minggir. Mereka makin panas lagi. Mas Dino kemana sih, ya Allah? Kabar sayangnya. Pina. Cepet kamu pergi dari sini, Pina. Ayo, Pina. Ikut ibu, Pina. Ayo, Pina. Ibu Ani lagi sakit. Ayo, Pina. Pina. Ternyata selama ini Dino melakukan pesugihan. Apa? Bapak serius? Serius. Dan dia melakukan pesugihan sambil tidur di keranda kuburan lagi. Ayo, Pina. Apa jangan-jangan
Kematian Ratih itu ada hubungannya sama Mas Dino. Maksud kamu apa, Vina? Dulu Ratih pernah deket sama Mas Dino. Dan gak lama Ratih kecelakaan. Apa jangan-jangan Ratih dijadikan tumbal oleh Mas Dino? Makanya sekarang kamu ikuti ibu sama bapak. Kamu harus pisah sama dia. Ayo, sekarang ikuti ibu sama bapak. Sakit. Bu, beresin barang-barang seadanya aja, Bu ya. Iya, Pak. Ya, pokoknya kamu harus pindah dari rumah ini, Nak. Ayo, Pak. Ibu. Apa-apaan ini ya? Kami tidak mau Vina sama Andi korban pesugihan kamu. Pokoknya semua nggak boleh keluar dari rumah ini. Siapa kamu? Mau melarang kami tinggal di rumah ini? Ayo, Bu. Vina, cepat Bu Andi. Cepat, ayo, Bu. Ibu apaan sih? Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu, Mama, Nenek kenapa? Kalau begini terus, jangan-jangan bisa si Andi jadi korban pesugihan berikutnya nih. Roy, ya. Tadi kamu sempat bilang ada sosok gaib, siluman atau apa ini ada Iya, ya ada pengaruhnya. Ada ular juga, ada katak juga, dan ada ini juga. Kamu sudah melakukan banyak perjanjian gaib gitu. Ketika itu sudah terwujud, semuanya akan berantakan. Saya mewakili warga sini ingin supaya Pak Dino segera pergi meninggalkan kampung ini. Iya benar, pergi dari kampung ini. Nanti dulu Pak RT, nanti dulu Mas. Salah saya apa Mas di kampung ini Mas? Pak Dino sudah melakukan pesugihan. Kami khawatir warga sini jadi tumbal kemusyrikan Pak Dino. Ini semua nggak benar. Ini fitnah buat saya. Pergi! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Jujur, mereka setiap korban yang saya sumpahi rata-rata untuk mereka. Nah, kan? Untuk dia. Untuk korban ini. Jadi Korbannya. seperti mengorbankan jiwa untuk semua yang dekat sama kamu. Ya Iya. Dino kebetulan. Kasihan banget itu bosnya. Udah ditinggal anak sama istri. Sekarang diusir sama warga. Lo denger ya, sebentar lagi Dina bakal berebut. Akbar. Ya. Kamu akan celaka nanti. Dino. Nggak akan ada yang bisa celakain aku. Kamu lihat aja nanti. Satu setengah tahun ini emang apa yang dihadapi? Kok bisa dibilang dapat karma buruk itu apa saja? Saya nyari uang itu susah buat di 1,5 tahun ini. Susah, rezeki. Juga masalah keluarga lah. Keluarga nyampe berantakan lah. Mulai sekarang, aku harus bertobat. Aku nggak mau mencelakakan orang lagi. Dengan perkataanku, dengan ucapanku, aku harus sudahi semuanya. Kau tidak bisa meninggalkan ritual ini begitu saja. Aku nggak peduli. Mulai sekarang, aku mau melepaskan. Halo.
Apa? Investor itu kabur? Ini nggak mungkin. Soalnya kita udah ada perjanjian. Pokoknya, saya nggak mau tahu. Cari sampai dapat. Kau tidak akan bisa hidup tanpa aku, Dino. Kembali padaku, dan kau akan mendapatkan kekayaan itu lagi. Aku ingin kembali ke jalan yang benar. Sekarang, kamu kembalilah ke alam. Karena aku nggak mau lagi punya urusan sama kamu. Tidak semudah itu untuk meninggalkanku, Dino. Kenapa yang nasib aku kayak gini? Mobil tarik dealer, ngelamar kerja nggak ada yang terima satupun. Nasib. Saya mencium itu. Penggunaan zat-zat yang bersifat psikotropika atau delusi itu menyebabkan delusi atau halusinasi. Hidup ini memang indah. Jadi memang harus dinikmatin. Kamu bisa melakukan ritual kembali untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih sejati dibanding kebahagiaan semu seperti ini. Hei zombie, kan saya udah pernah bilang, saya sudah bilang berulang kali sama kamu kalau saya ini tidak ingin lagi ikut bersama kamu. Kamu ngerti nggak sih maksud aku, ha? Dino, bayar utang kamu. Dari mana saya bisa mendapatkan uang? Ha? Jual rumah kamu. Ini jual semuanya. Ini jadikan ini milik saya. Aku ingin mulutnya untuk tumbangmu. Dan seberapapun kamu mencoba untuk menghapus, kamu harus membayar hutang karma dulu. Seperti ini, menjalani proses seperti ini dulu. Dan saya takutnya kamu malah tergoda lagi untuk tercebur lagi. Karena dengan, aduh kok saya lebih gampang dapat finansial ya waktu pas saya jalanin yang begini-begini. Masa ada ya 13 hari tidur di keranda? Aneh banget. Jujur Kak Roy. Kamu masih punya perjanjian denganku yang bisa membuatmu memiliki uang. Zombie, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu hanya harus memberikan aku tumbal. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini ada tempat ini, Pak. Diam. Diam. Dino, kamu kenapa? Ustaz, saya menggigil, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bangun. Allahu Akbar. Kenapa? Pak Ustaz, saya butuh obat, Pak Ustaz. Oh iya. Ayo ke rumah dulu. Kalau saya nggak mendapatkan obat itu rasanya saya pengen mati, Pak Ustaz. Jadi gini, saya suka sama orang, saya suka sama cewek.
orang tuanya nggak suka karena tato, alasan tato, juga bawa-bawa agama. Siapa dia? Dia temen Puji, Abi. Udah lama kamu sama kenal? Belum lama sih, Bi. Sini. Abi nggak mau kamu dekatin dia. Abi nggak suka dia. Tapi kenapa, Abi? Pokoknya Abi nggak mau kamu bergaul sama dia. Abi punya firasat tidak baik. Abi kenapa sih? Rasulullah, siapa yang mengirim kamu datang kemari? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Boleh bertanya Mas Dino, waktu Boleh. menikah punya keturunan? Ya, Punya keturunan? Sempat punya anak enggak? saya punya anak satu. Nah, kalau misalkan datang lagi keinginan untuk niat nyumpahin orang, ingat aja sama anak. Iya. Kalau anak kita dibikin seperti itu sama orang, bagaimana? Jadi pelan-pelan menghilangkannya, ingat anak, karena hidup itu nanti kalau Mas Dino udah nggak ada, yang bisa mendoakan kan anak. Kalau anak kita dibikin begitu, siapa lagi yang menolong? Yang bisa nolongin diri kamu sendiri ya kamu sebenarnya, dan benar-benar sholat taubat benar-benar gitu. Saya yakinnya yang makhluk itu tuh lebih rendah levelnya daripada kita manusia. Jangan. Jangan sakitin aku. Jangan sakitin aku. Tolong. Tolong. Stop. Kalian tunggu di sini. La ilaha illallah. Pak Ustadz. Tidak apa-apa, Mas Dino. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Kembalikan tulang-tulang itu ke tempatnya. Baik, Pak Ustadz. Silakan. Yang namanya mulut bisa lebih tajam dari pedang. Kalau mulut sudah berucap sampai ke hati, dan itu susah untuk diobati. Saya pernah memiliki yang namanya sumpah serapah. Kalau saya sudah bersumpah kepada orang-orang yang saya tidak sukai, orang itu selain mendapatkan musibah, bahkan orang-orang itu sampai meninggal. Alhamdulillah, Allah mengingatkan saya. Ibu, Bapak. Bapak. Semoga aja Allah mengampuni segala dosa-dosa saya sewaktu saya lupa kepada Allah.